Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan pilih kita untuk tugas pelayanan. Itu suatu kehormatan bagi saya dan saudara. Tuhan lebih baik pilih malaikat, saudara-saudara. Karena kalau malaikat yang kerja jelas jauh lebih baik, saudara-saudara. Kalau malaikat kan kerja tidak ada pakai mut-mutan, tidak ada, saudara-saudara. Malaikat kerja total, lebih baik pakai malaikat. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, saudara-saudara, Tuhan pilih kita untuk tugas pelayanan, itu luar biasa. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau dapat kesempatan melayani sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk kamu menghasilkan buah. Kita ini kan orang berdosa ya, kita ini kan sampah. Saya begini berdosa tapi engkau pilih saya, itu anugerah, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau dikasih kesempatan apapun bentuk pelayanan Anda, mungkin di gereja ini lakukan sungguh-sungguh. Mau terima tamu lakukan sungguh-sungguh. Parkir lakukan sungguh-sungguh. Makanya Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kudus sendirilah yang memilih dan mengutus Barnabas dan Saulus atau Paulus dalam tugas pelayanan ini. Kita perhatikan di dalam Kisah 13 ayat yang kedua. Kisah 13 ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi perhatikan di sini bahwa ayat yang kedua menyatakan di sini Roh Kuduslah yang pilih mereka, saudara-saudara. Mereka tidak angkat diri mereka sendiri untuk ini tugas pelayanan, sama sekali tidak. Waktu mereka sedang berdoa, Roh Kuduslah yang memilih mereka, Roh Kuduslah yang meminta untuk mengkhususkan mereka berdua, Saulus dan Barnabas, untuk tugas pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan pilih kita untuk tugas pelayanan. Itu suatu kehormatan bagi saya dan saudara. Tuhan lebih baik pilih malaikat, saudara-saudara. Karena kalau malaikat yang kerja ya dalam hal ini melakukan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara, jelas jauh lebih baik, saudara-saudara. Kalau malaikat kan kerja tidak ada pakai mut-mutan, tidak ada, saudara-saudara. Ya. Malaikat kerja total, lebih baik pakai malaikat karena pastinya kerja total, saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, saudara-saudara, Tuhan pilih kita untuk tugas pelayanan, itu suatu hal yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Jadi kalau dapat kesempatan melayani sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk kamu menghasilkan buah. Buah di situ bisa berbicara tentang buah pertobatan dan juga buah pelayanan. Tuhan yang pilih kita, saudara-saudara, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau dikasih kesempatan apapun bentuk pelayanan Anda, mungkin di gereja ini lakukan sungguh-sungguh. Mau terima tamu lakukan sungguh-sungguh. Parkir lakukan sungguh-sungguh. Tidak ada pelayanan yang khotbah jauh lebih besar, yang main musik jauh lebih besar. Kita semua ini sama, melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pemilihan ini, saudara-saudara, ini pemilihan dari Roh Kudus langsung memilih Saulus dan juga Barnabas. Perhatikan di sini, saudara-saudara, bahwa kalimat khususkanlah Barnabas di ayat 2 tadi, kalimat khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi terlihat dari adanya kehendak. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus kan tidak sekedar kita belajar tentang Roh Kudus hanya sampai di kuasa. Kita kenal Roh Kudus hanya sampai di kuasa. Seperti di Kisah pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita harus belajar tentang Roh Kudus lebih lagi, bahwa Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus yang pilih Saulus dan juga Barnabas dengan kehendak
dengan kehendak Roh Kudus sendiri, itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Karena yang namanya pribadi itu, saudara-saudara, punya pikiran. Roh Kudus itu punya pikiran, punya perasaan. Roh Kudus itu punya perasaan. Makanya kalau saudara tidak melakukan apa yang Roh Kudus mau, Alkitab mengatakan Roh Kudus itu berduka, ya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi, saudara-saudara. Yang ketiga, adanya kehendak. Roh Kudus itu punya kehendak. Dan ini, saudara-saudara, merupakan satu bagian yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Roh Kuduslah yang memilih Saulus dan juga Barnabas. Nah, yang berikut lagi, saudara-saudara, yang penting untuk kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah tentang bagaimana respon Barnabas dan juga Saulus. Bagaimana respon mereka waktu Roh Kudus pilih mereka. Apakah mereka tidak mau? Apakah mereka menolak? Apakah mereka bersoal jawab dengan Roh Kudus? Ataukah bagaimana, saudara-saudara? Kalau kita lihat di sini jelas sekali, saudara-saudara, bahwa mereka tidak bersoal jawab dengan Tuhan, saudara-saudara. Mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus. Terlihat dari ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya baca untuk Anda. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ayat 5 lagi. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yang artinya bahwa tidak ada penolakan di sini. Tidak ada satu respon yang menolak atau bersoal jawab dengan Tuhan dalam hal melayani Tuhan. Dipilih untuk melayani, lakukan. Dipilih untuk melayani, berangkat. Dan itu sesuatu hal yang perlu kita teladani dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, ya. Nafas hidup ini kan cuma-cuma, tidak bayar kan saudara-saudara. Mari kita pakai ini nafas hidup, ini kekuatan, ini kepintaran, ini jabatan atau apapun, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Melayani Tuhan ini kan luas, tidak hanya di gereja. Dimanapun saudara berada, saudara harus bisa melayani Tuhan. Di kantor saudara, di sekolah saudara, kampus saudara, tempat usaha saudara, di mana saja, ya. Pakai kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Yohanes 9 ayat yang keempat mengatakan begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan. Tuh pergunakan sebaik mungkin kesempatan itu, karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sedang mengatakan bahwa kita semua ini pasti mati. Atau ada yang berani angkat tangan sini dan berkata saya tidak akan mati, pastor. Oh begitu Hari ini juga mungkin. Ya kalau kamu berkata demikian. Saya pikir tidak ada yang berani angkat tangan dan bilang hidup saya akan panjang. Saya yang atur hidup. Saya pikir tidak ada saudara-saudara yang berani berkata demikian. Tuhan yang atur ini hidup. Kapanpun SK turun saudara-saudara, kita semua pasti kembali. Pasti kembali saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Kita mau melawan apa dengan Tuhan Allah? Nafas hidup itu Dia yang pegang. Nah kita ini hanya menjalani hidup ini saudara-saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita semua pasti mati, pasti meninggal. Nah sebelum kita pulang, kerja buat Tuhan sedikit. Tuhan suka kasih keselamatan cuma-cuma tanpa bayar. Lalu kita tidak bisa pergunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Saya pikir itu kurang ajar sekali saudara-saudara. Kita harus pakai ini kesempatan hidup melayani Tuhan. Dimanapun kita berada saudara-saudara, ya, kita harus sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Karena akan datang malam saudara-saudara, ya, di mana kita tidak bisa bekerja lagi, ya. Kalau masih dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, mari melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi saudara-saudara, bahwa setelah Saulus dan Barnabas dipilih oleh Roh Kudus, tidak ada bantahan sama sekali, tidak ada protes sama sekali. Justru mereka menunjukkan satu nilai yang luar biasa, yaitu ketaatan. Ya, ketaatan adalah manifestasi dari penundukan diri kita kepada Tuhan. Taat itu penting saudara-saudara, ya. Jangan bilang kita hamba kalau kita tidak taat pada Tuhan. Kalau kita bilang kita hamba, kita slave, kita ini pelayan, kita ini doulos, kita ini budaknya Kristus, maka kita harus menunjukkan ketaatan kita pada Kristus. Kalau Yesus saja datang ke dalam dunia, ya, mau menyelamatkan setiap kita saudara-saudara, Dia taat apa yang Bapa perintahkan kepada Dia untuk menebus dosa manusia. Dia taat melakukannya saudara-saudara. Maka saya berharap kita semua pun demikian saudara-saudara, ya. Kita semua pun harus taat pada perintah Tuhan.